Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi bersama gua Angga di channel CDDW Haircut. Kita lanjut lagi pembahasan yang kemarin. Ya, sekarang gua bakal bahas soal modal yang lu harus siapin buat buka usaha pangkas rambut ya. Terus gue juga bakal bahas alat-alat apa aja nih yang harus lu siapin buat buka usaha pangkas rambut. Oke, sebelum masuk ke materinya, jangan lupa ya subscribe, like, dan share. Makasih juga buat yang udah subscribe, tonton terus channel gua. Buat yang belum subscribe ya segera subscribe ya. Yang udah subscribe silahkan share videonya kalau emang videonya bermanfaat. Kalau emang videonya bagus silahkan di like. Oke, lanjut. Modal yang harus lo siapin buat usaha pangkas rambut ya, yang paling pertama modalnya kisaran di angka di atas 5 juta lah gitu kan. Soalnya kita bakal siapin yang namanya kaca, alat-alat juga gitu kan. 5 juta juga itu mungkin buat beli bahan-bahannya doang ya. Buat sewa kios juga kan belum gitu hitungannya. Kalau alat-alatnya kita pakai yang original semua, mungkin itu harganya di atas 1 jutaan ya gitu. Tapi bahannya awet, barangnya barang awet gitu kan. Kalau lu beli yang KW paling sebulan 2 bulan ya udah gitu. Rusak, udah bakal ganti lagi tuh yang namanya pisau, mesinnya juga bakal panas gitu. Ya, modal yang harus lu siapin sih buat beli alatnya, buat beli bahan-bahannya 5 jutaan lah gitu. Dan kalau misalkan lu punya kios sendiri, punya tempat sendiri, punya lokasi sendiri, enak kan, lu nggak perlu sewa, jadi ya 5 juta juga cukup gitu. Kalau lu sewa kios di tahun sekarang sih mungkin setahun berapa ya, sekitar 5 juta 7 jutaan lah setahun gitu ya. Kalau lo nggak punya kios sendiri ya gitu, lo sewa kios, lo sewa tempat juga gitu, mungkin lo bakal siapin modal kisaran 10 jutaan. 10 juta udah cukup gitu. Itu pun juga udah mewah banget 10 juta gitu kan. Lo bakal sewa kios per tahun berapa dan tempat juga bakal bagus, 10 juta udah cukup. Kalau pangkas rambut sih menurut gua 10 juta juga sekali doang modalnya kali ya, setahun juga kebalikin sih. Kalau emang lu serius, lu niat bener-bener gitu kan, lu bener-bener usaha juga bakal kebalikin yang 10 juta gitu. Tapi kalau buat yang pemula pengen belajar dulu di rumah, pengen ngelancarin dulu gitu kan, lu beli alat-alat yang KW aja gitu. Nanti bakal gua tunjukin alat-alat yang murah tapi nggak murahan gitu. Enak lah, murah tapi nggak murahan. Modal di angka 10 juta gitu, lu bakal dapat banyak banget sih gitu. Kayak alat-alat yang original semua gitu, tempat juga bagus. Yang paling mahal sih menurut gua tuh mesinnya. Lu beli mesin yang bener-bener original banget, itu udah pasti di angka 5 jutaan gitu. Alat yang harus lu siapin juga buat usaha pangkas rambut, bahannya juga yang bakal lu siapin buat pangkas rambut, yang pertama sih kayak kaca gitu kan. Kaca tuh penting banget gitu. Kaca, lu kalau misalkan beli kaca, nggak, sebenarnya kaca juga nggak harus gede-gede sih ya, cukup semeter atau 50 kali 60, 80 kali 60, 80 kali 50 juga cukup gitu. Bangku, kursinya juga gitu kan, lu pakai kursi yang khusus pangkas rambut, ada yang pakai hidrolik, ada juga yang biasa aja gitu. Bahkan teman-teman gue sih banyak yang pakai kayu, bikin gitu kan, dari kayu tuh, bikin dari kayu bagus juga. Itu yang dari kayu juga bagus gitu, nggak apa ya, nggak jelek-jelek amat, mewah lah gitu. Kaca depan belakang itu penting, apalagi kaca yang bagian belakang gitu kan.
Soalnya rambut bisa kita lihat lurus enggaknya, bagus apa enggaknya itu potongannya dari kaca gitu. Kita lihat dari jauh, kita ngeliatin apa yang belum dipotong nih. Misalkan ada yang selai 2 helai, itu pasti kelihatan di kaca kalau memang kita teliti ya nyukurnya kan. Kalau kita asal-asal doangan mah ya nggak bakal pengaruh tuh kaca gitu. Yang kedua, lu harus beli mesin yang original, yang biasa orang-orang sering pakai sih mereknya Wahl, WAHL, buatan Amerika. Itu kalau yang original kisaran harga 8,5 lah, 850. Ada yang Wahl Legend juga, tergantung merek-mereknya kan. Ada Wahl Taper, banyak sih, Wahl Classic, Wahl Magic gitu kan, banyak banyak juga tipe-tipenya gitu. Ada yang di cas juga, di charger juga ada gitu. Ya kisaran harga 1 juta lah. Lu siapin tuh buat beli mesin tuh 1 juta, itu sepaket udah berikut sisir ya kalau pakai merek Wahl gitu kan. Ini kayak gini nih yang merek Wahl nih, nah kayak gitu ya gitu. Terus apa lagi ya, mesin trimmer gitu, mesin cukur trimmernya kayak gini nih mesinnya nih. Itu yang sering gue pakai tuh merek Kemei sih emang murah, tapi nggak murahan banget gitu, tajam juga kualitasnya. Fungsinya sih mesin trimmer merek Kemei, fungsinya trimmernya ya banyak juga, emang buat motong juga kan, buat ngalusin rambut yang di sini gitu kan, buat motong yang di sini. Apalagi yang bocah-bocah nih, kita nyukur anak-anak kecil kan, kalau pakai sidat sakit juga dia, makanya kita potong pakai trimmer, kita rapiin samping-sampingnya itu pakai trimmer gitu. Trimmer juga penting gitu, dia juga bisa buat overcomb juga bisa. Kalau gue sih sering pakai trimmer buat overcomb ya. Pertama emang enteng, kecil, terus bagus juga ke rambut gitu kan, potongan juga bagus gitu daripada pakai gunting. Yang kedua, lu harus siapin jepitan rambut. Nah, itu jepitan rambut yang kayak gini nih ya, kayak gitu. Itu jepitan rambut tuh fungsinya juga banyak. Dia bisa buat jepit rambut, buat ngerapihin rambut yang panjang. Emang kalau yang biasa orang-orang potong sih, kita parting dulu, kita belah nih bagian tengahnya dari unyer-unyer gitu kan, kita jepit, kita samain kanan kirinya. Emang penting banget tuh jepitan rambut emang penting banget ya. Emang kita harus parting dulu kalau emang cukuran kita pengen rapi, nggak ribet-ribet gitu kan. Kita harus parting dulu. Kalau diparting kan kanan kirinya ngepas nih gitu. Nanti gue tunjukin bagaimana cara marting rambut, nanti bikin gue videonya lagi. Terus yang ketiga, lu siapin tuh yang namanya gunting. Nah, gunting tuh banyak fungsinya. Gunting juga ada bagian-bagiannya kan. Yang pertama gunting biasa nih, yang kayak gini nih ya, kayak gitu. Itu fungsinya yang buat motong, banyak banget yang membuat motong juga gitu kan, motong rambut tuh gunting itu penting. Yang kedua tuh gunting sasak tuh kayak gini nih modelnya kan, ada gigi-giginya dia. Fungsinya gunting sasak yang gua tahu nih ya, dia buat nipisin, bukan buat motong gitu. Kalau kita potong rambut, mendekin rambut pakai gunting sasak, yang setahu gua nih itu yang setahu gua tuh rambut emang rusak dan rambut nggak bakal rata, hasilnya jelek banget kalau kita habis motong. Kalau kita overcomb pakai gunting sasak, kalau kita motong bagian pinggir tuh pakai gunting sasak tuh rusak. Mau tengah kita dipotong rambut orang tuh rusak gitu. Makanya gunting sasak tuh fungsinya cuma buat nipisin rambut ya. Kalau rambut tuh tebal banget gitu kan, rambutnya kelihatan mumbung nih, tebal nih gitu, nah lu tipisin, lu potong bagian dalamnya gitu. Itu fungsinya buat gunting sasak tuh ya buat nipisin doang gitu, bukan buat motong. Gue sih bukannya
ngejelekin atau ngejatohin ya, maksudnya gimana sih, bukannya ngejelekin teman-teman gue nih yang sering motong pakai gunting sasak gitu kan. Ya emang sepengetahuan gue sih, setahu gue sih emang bukan fungsinya gunting sasak tuh buat motong rambut tuh, bukan fungsinya gitu. Dia fungsinya buat nipisin doang, nipisin rambut. Motong juga ujung-ujungnya yang buat bikin rambut tuh nggak rata, sama rata banget gitu kan. Bikin rambut tuh buat kayak bercabang-cabang dikit gitu kan, buat ngalusin doang gitu. Itu fungsinya gunting sasak gitu kalau menurut gua. Jadi saran gua nih ya, buat lulu yang nyukur, buat lulu yang sering dipotong rambutnya, lu bisa izin dulu tuh sama tukang pangkas, bang gitu, kalau bisa jangan potong pakai gunting sasak gitu, pakai mesin aja gitu. Kalau enggak pakai gunting biasa aja gitu, pinggirnya nih gitu, atasnya juga gitu. Itu aja bilang, nanti juga yang nyukur tuh teman-teman tuh dia paham lah masalah kayak gitu tuh, paham gitu. Terus lanjut ya, yang lu butuhin tuh kain cap. Kain cap tuh buat nutupin ini ya, rambut nih gitu. Jangan pakai kain sarung, ada khusus kainnya kan, kayak gini nih kainnya nih. Nah, kayak gitu tuh. Kain cap bagus tuh buat kain cap juga emang penting banget gitu, penting banget kain cap buat ngalangin kita dari rambut gitu. Terus ada lagi juga tisu leher gitu. Kalau gua sih biasa pakai handuk ya, kalau pakai tisu leher duitnya gak ada. Makasih juga 15.000 pakai tisu leher gitu kan. Gua pakai handuk aja lah, yang penting kan bersih rambut tuh nggak masuk ke badannya gitu. Terus apalagi ya, oh iya, razor tuh yang kayak pisau nih, kayak gini nih razor nih. Nah kayak gitu razor buat motong, buat ngerik-ngerik. Kalau orang-orang yang lain biasa buat ngerok-ngerok jenggot, buat ngerok-ngerok kumis, itu razor fungsinya kan. Dalamnya juga ada yang pisau dari baja, ada yang dari silet gitu. Nah silet ini, ingat nih, lu kalau pakai silet gitu kan, kalau mau pakai silet tuh cukup sepotong silet buat satu orang, atau sepotong silet buat 2 orang gitu. Jangan sampai tuh pelanggan tuh ngerasa sakit kayak bunyi krak gitu kan. Nah itu udah tumpul gitu. Udah tumpul banget tuh silet itu. Pakai silet khusus lah, khusus buat mangkas rambut, ada siletnya. Nanti gue tunjukin silet yang sering gue pakai gitu kan. Terus apalagi ya, kayak cap udah, silet udah. Oh iya, mesin shaver nih. Shaver ini kayak gini nih. Gue sering pakai yang merek Kemei gitu. Fungsinya itu dia buat ngerok jenggot, buat ngerok kumis, ngebotakin juga nih, ngabisin nih, bikin licin. Jadi kalau gue sih pakai itu. Pertama gue ngambil dari, kenapa pakai shaver ya, ngilangin resiko ya. Soalnya kalau pakai silet itu pasti resikonya dia keiris tuh kulit orang tuh, apalagi sampai kita botak licin tuh pasti ada lecet-lecetan tuh bekas silet tuh. Kalau pakai shaver aman, dia lebih tajam, dia lebih halus, potongannya juga lebih halus, bahkan kulitnya juga lebih halus juga kalau pakai shaver gitu kan. Shaver tuh fungsinya gue buat ngerok-ngerok jenggot, kumis gitu kan. Jadi sebelum di shaver gue trimmer dulu tuh kumisnya tuh sampai pendek. Nah udah pendek baru dah dipakai shaver gitu. Ya itu alat-alatnya tuh kayak gitu semua. Terus saran kalau buat para pemula yang pengen belajar pangkas rambut di rumah nih, motong-motong tetangga, motong-motong adek gitu kan, lu beli mesinnya merek Kemei, tipenya 2604, kalau enggak 2600. Ini kayak gini nih, ini yang 2604 yang sering gue pakai. Itu tajam, murah, tapi nggak murahan. Itu tajam, murah, tapi nggak murahan. Itu cocok banget buat yang pemula-pemula. Dia lengkap juga, berikut sisir, berikut sepatunya juga, gitu kan. Beli itu aja. Itu harganya ya di bawah 500 lah. Gitu. Di Ces.
Kalau sekali ngecas buat ukur sih cukup lah 10 atau 15 kepala gitu kan, itu dalam durasi 15 menitan gitu. cukup itu cukup. Makanya gue beli itu aja buat buat belajar buat potong-potong tetangga gitu. Nanti step by step gue bikinin video motong-motong rambut orang ya, maksudnya caranya gitu kan, dari langkah pertama, dari bikin pola sampai pola pertama, pola kedua, pola ketiga gitu kan, pokoknya sampai finishing lah. Nanti gue bikin videonya buat dulu semua yang pengen belajar gitu. Mudah-mudahan aja sih video ini manfaatnya buat dulu yang pengen belajar pangkas rambut, buat dulu yang pengen kenal banget dunia pangkas rambut gitu. Ya mungkin segitu aja dah video sekarang ya. Mudah-mudahan nih video bermanfaat buat dulu semua gitu. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum share ya silahkan di share gitu. Kalau ada masukan atau pertanyaan lu tulis aja di kolom komentar, insya Allah gue balas gitu. Gue balas pakai video, kalau enggak gue balas langsung lewat chat ya gitu. Oke deh, sekian ya video malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.